21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Matius 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Matius 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Matius 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Amin. Matius 21 ayat 42. Bunyinya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Matius 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Matius 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Pasti sehat dong Kak. Iya, walaupun kita masih tetap sekolah minggu di rumah, kita harus apa Kak Tia? Harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya betul adik-adik. Nah pada hari Minggu ini adik-adik semua akan ditemani oleh kakak yaitu Kak Melisa. Dan di samping kiri kakak ada Kak Tia dan pemain musik kita ada Kak Hara. Nah kakak bertiga dari SPA Tamiang Layang. Nah adik-adik mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa Kak Tia? Satukanlah hati kami. Iya adik-adik bangkit berdiri ya. Semangat ya adik-adik, senyum semuanya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah
Adik-adik, kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Katia. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang doanya ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas atas penyertaan Tuhan penyertaan di Tuhan dalam kehidupan kami. di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan Berkati ya Tuhan ibadah kami ibadah kami pada hari ini. pada hari ini, Dari awal, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. hingga berakhirnya nanti. Berkati juga ya Tuhan Berkati juga ya Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kakak-kakak sekolah minggu dan Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta yang memimpin yang memimpin ibadah pada hari ini. ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Katia, minggu kemarin bukankah adik-adik sudah diberi ayat emas? Iya kakak. Minggu kemarin adik-adik di rumah sudah diberi ayat hafalan oleh kakak-kakak sebelumnya. Oh, Katia bagaimana? Coba kita dengarkan adik-adik dulu untuk menghafalnya. Kita hitung ya Katia ya. Iya kak. 1, 2, 3. Wah, hebat adik-adik. Hebat ya Katia. Iya. Adik-adik di rumah Semuanya hafal. Kakak. hafal. Wah, adik-adik, coba kita akan ulang sama-sama ya ayat emas tadi bersama-sama dengan Katia dan Kamelisa, oke? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, hebat adik-adik. Nah, adik-adik dan Katia tetap semangat ya untuk menghafal ayat emas. Karena apa Katia? Iya, karena setiap minggunya adik-adik yang menghafal ayat emas akan ditayangkan secara bergantian sebelum acara atau ibadahnya sekolah minggu dimulai. Jadi adik-adik di rumah tetap semangat menghafalnya. Iya, kakak tunggu ya video dari adik-adik semua yang menghafal ayat emas. Oke. Nah, adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Memuji Tuhan Selalu. Adik-adik semangat ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya. Harus apa Katia kita? Ayo tetap bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, semangat ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Tapi terlebihnya adik-adik, jangan lupa Alkitabnya disiapkan dulu ya. Kamelisa, siapa pendeta yang akan menyampaikan firman hari ini? Nah, Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman pada minggu ini adalah Pak Pendeta Metusala. Nah, sekarang Katia, coba kita panggil Pak Pendetanya ya. Iya, Kak. Pak Ayo, Pendeta. kita panggil. Halo. Halo Kamelisa, halo Katia. Halo. Halo Kahara, halo adik-adik di rumah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah tentu tidak asing bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, yaitu diambil berdasarkan Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Ya, tentang apa?
tentu kita tahu tentang anak yang hilang. Tapi adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan juga menyaksikan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik semua ikuti kakak dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan membimbing, menuntun dan menolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Tidak nakal, tidak jahil, tidak ganggu teman. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih adik-adik ya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini, kita akan menyimaknya dalam sebuah video ya Kak Melisa dan juga Kak Tia. Video firman Tuhan tentang anak yang hilang yang sudah tentu tidak asing, yaitu video berikut ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3 dan dilanjutkan dengan ayat 11 sampai ayat 32. Mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Para pemimpin agama, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sangat heran mengapa Tuhan Yesus mau menghabiskan waktunya bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang ayah memiliki 2 orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Suatu hari, si bungsu meminta uang kepada ayahnya. Uang itu seharusnya diterimanya ketika nanti setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pun lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dihamburkannya semua uangnya sampai habis. Lalu ia jatuh miskin dan melarat. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi orang lain. Ia amat lapar dan ingin sekali memakan makanan babi itu, tetapi tidak ada yang memberikannya kepadanya. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang dan mengaku salah kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku kembali menjadi hambanya. Si bungsu pun lalu pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari dan menjemputnya, lalu memeluknya. "Aku tidak layak menjadi anak ayah," kata si bungsu kepada ayahnya. Sang ayah begitu senang. "Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini," kata sang ayah kepada hamba-hambanya. "Pasangkan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Panggang sapi yang paling gemuk. Anakku yang hilang ini telah ditemukan," kata sang ayah dengan begitu senangnya.
Si sulung yang datang dari ladang ketika mendengar ada pesta, ia marah. Ini tidak adil, ia mengomel. Aku tekun bekerja, tetapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tetapi malah mendapat pesta. Ayahnya pun menjawab, "Anakku, segala milikmu adalah milikku juga," jawab sang ayah. "Adikmu tadi telah mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia telah ditemukan." Tentu kita sangat bersyukur dan bersukacita. Kita bisa apa lagi selain merayakannya dengan sukacita dan dengan syukur, kata sang ayah. Dalam cerita Tuhan Yesus ini, siapa yang begitu mengasihi si bungsu sehingga merayakan kepulangannya? Ya, benar sekali adik-adik. Sang ayah yang begitu senang dan bersukacita karena anaknya yang hilang kini telah ditemukan dan telah kembali. Iya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Kak Melisa dan juga Kak Tia tentu menarik bukan? Rame bukan? Ya, itu cerita firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang keberatan melihat Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, ya kakak-kakak semua dan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan, nah hari ini, saat ini kakak mau tahu nih, ya kakak semua juga, apakah adik-adik di rumah menyimak dengan baik atau menyimak dengan main-main atau tidak menyimak sama sekali? Ya, oleh karena itu kakak mau tanya nih, apa saja adik-adik yang diberikan oleh sang Bapa yang begitu bersuka cita ketika anaknya si bungsu ini kembali ke rumah? Kira-kira ada apa saja yang diberikan sang Bapa? Ada 3 tadi ya. Titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Saya mau minta tolong ya kepada Kak Melisa dan juga Kak Tia untuk membawakan beberapa benda yang diberikan oleh sang Bapa kepada si anak bungsu tadi. Minta tolong Kak Melisa dan Oke, Pak Pendeta. Tia mengambilkan benda-benda tersebut tadi. Ayo Kak Tia, kita cari. Iya Kak, kita cari dulu ya. Ya, terima kasih Kak Tia dan juga Kak Melisa. Nah, adik-adik semua, kira-kira apa yang sudah diberikan oleh sang Bapa tadi? Saya mau dengar jawaban adik-adik. Ayo kita beri kesempatan kepada adik-adik untuk mencari atau menjawab apa ya barang-barang yang diberikan oleh Bapa kepada anak bungsunya. Ayo adik-adik, apa jawabannya ya? Betul tidak Pak Pendeta? Jawaban adik-adik? Betul tidak ya? Betul ya, 100 hebat adik-adik. Berarti adik-adik mendengarkan dan menyimak dengan baik ya, puji Tuhan. Jadi tadi yang diberikan adalah yang pertama baju ya atau jubah baju. Yang kedua juga sepatu. Yang ketiga cincin. Ada 3 benda tadi. Ada baju, ada sepatu, ada cincin. Hah? Cincinnya mana ini? Iya Kak Melisa, cincinnya mana ya? Nggak tahu Kak Tia. Tidak tahu Pak Pendeta di mana ya? cincinnya. Padahal kakak taruh di sana tadi Kak. Hah? Tidak ada Pak Pendeta. Ada, ya? Ada nggak Kak Tia tadi cincin? Nggak ada melihat Kak. Jangan-jangan tidak ada orang yang mengambil ya. Ya kira-kira siapa ya? Atau kita tanya sama adik-adik di rumah ya kakak ya. Barangkali adik-adik di rumah ada yang melihat dari tadi kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak melihat. Coba kita tanya sama adik-adik Kak. Dek, di mana ya cincinnya? Tadi Kak Melisa sama Kak Tia nggak ada lihat cincinnya deh. Coba kita tanya Kak.
Di mana adik-adik? Di mana? Adik-adik ada melihat cincinnya di mana? Ada nggak adik-adik? Oh iya ya. Atau sama Kak Hara Pak Pendeta? Ada nggak Kak Hara? Hah, nggak ada juga. Di mana ya? Atau sama Pak Kameramen? Ada tidak Pak Kameramen? Nggak ada. Ada juga ya. Ya udah kita tanya sama adik-adik deh. Pasti adik-adik ini melihat dari tadi kan mereka menyaksikan dengan baik. Bagaimana adik-adik? Wah, iya ternyata di tangan kakak. Waduh, ternyata kakak sudah salah ini. Menuduh Kak Melisa, menuduh Kak Tia, menuduh Kak Hara yang ngambil. Padahal tidak ada orang yang mengambil. Aduh, saya minta maaf ya kakak kepada Kak Melisa, kepada Kak Tia, juga kepada Kak Hara, kepada Pak Operator juga kepada adik-adik saya minta maaf. Mohon dimaafkan ya kakak-kakak semua ya. Karena apa? Karena kakak tadi sudah salah ya menuduh yang bukan-bukan. Padahal cincinnya di sini, di jari kakak. Terima kasih. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, itulah benda yang diberikan oleh sang bapak kepada anak bungsu yang hilang tadi. Nah, itu menggambarkan kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Jadi seperti anak bungsu tadi tidak malu, tidak takut, tidak ragu untuk mengakui kalau dia salah. Dia mau mengakui. Dan si bapak juga, sang bapak mau memaafkan si anak bungsu walaupun dia nakal. Nah, berbeda halnya dengan si anak sulung tadi ya kakak semua ya. Iya. Anak sulung ia iri, ia marah melihat adiknya ya. Kenapa katanya? Aku begitu bekerja keras, aku begitu pintar, tidak pernah melanggar perintah ayahnya. Tapi kenapa ayahnya tidak pernah memberikan pesta? Nah, itu adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, para pemuka agama yang keberatan melihat Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, para pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi kita pun sebagai anak-anak Tuhan, tentu kakak-kakak semua ya, tidak usah malu, tidak usah ragu, tidak usah takut untuk mengakui kesalahan kita kepada sesama kita, teman-teman, orang tua, terlebih kepada Tuhan. Karena Tuhan tentu saja, kira-kira kakak semua suka tidak kalau kita melakukan kesalahan? Pasti Kak, pasti kita semua punya salah. Ya, kira-kira Tuhan senang tidak kalau kita anak-anaknya melakukan kesalahan? Tidak sedih senang. Pasti Tuhan Yesus ya. Ya sedih ya adik-adik, saya kira adik-adik di rumah pun sepakat juga sedih ya. Nah, kalau kita tidak mau mengaku, tetapi kalau kita mau mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, kira-kira kakak semua senang tidak Tuhan? Senang tentunya ya, karena kita mau mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan artinya kita juga datang, kita mau hidup, kita mau bertobat sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kita tidak mau melakukan hal itu lagi. Jadi jangan takut untuk minta maaf, mengakui kesalahan, juga untuk memaafkan ya adik-adik. Jangan iri hati seperti si sulung tadi. Nah, demikian cerita firman Tuhan. Pada hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kakak-kakak semua, adik-adik di rumah juga, mestinya menjadi anak Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita salah, kita akui, Tuhan saya sudah salah, saya mau bertobat, saya minta ampun. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan adik-adik di rumah juga. Salam. Nah, Katia, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Pak Pendeta. Ayat emas kita untuk minggu depan apa ya, Katia? Ya, adik-adik, ayat emas kita untuk minggu depan terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, ayat emas tadi Kak Melisa agak-agak bingung sedikit nih Pak Pendeta. Apa sih artinya dari ayat emas tadi? Bisa dijelaskan tidak Pak Pendeta?
Iya kakak-kakak semua ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a tadi ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah jadi terima kasih Kak Melisa juga Kak Tia. Tentu saja kalau kita cermati ayat ini, ia di sini huruf besar ya, berarti menunjuk kepada Tuhan. Ya. Ya, dibiasakan adik-adik ya kalau kita menulis ya huruf besar itu bagi Tuhan atau juga nama manusia. Artinya jika kita mengaku dosa kita maka Tuhan adalah setia dan adil ya. Tuhan setia dan adil artinya kita mengaku Tuhan akan memaafkan kita, setia terhadap janjinya. Tetapi setia dan adil kakak-kakak semua bisa saling berlawanan loh. Kalau kita mengaku dosa kita, lalu Tuhan memaafkan, lalu orang bisa bertanya, di mana keadilan Tuhan kalau seperti itu? Harusnya yang salah ini dihukum ya. Kalau yang salah harus dihukum. Tapi firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, berarti kita meyakini Tuhan tetap pada janjinya. Ia tetap setia, ia tetap adil. Karena kira-kira seperti ini. Perbandingannya kakak semua, Tuhan membuka pintu, lalu kita mengaku artinya kita datang ke pintu itu masuk, ya. Tapi Tuhan tetap membuka pintu, tapi kita tidak mau datang masuk ke pintu itu. Apakah pintu tidak dibukakan? Tetap dibuka ya. Tetap artinya dibukakan. Walaupun kita tidak mau datang, tetap Tuhan itu setia dan juga adil ya. Oh begitu. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Pendeta buat Sama-sama, penjelasannya. Kakak Melisa. Adik-adik jangan lupa ya untuk hafalkan ayat emasnya minggu depan ya. Bagaimana Kak Tia? Kita tunggu ya Kak Tia ya. Iya Kak. Nah adik-adik tadi kan sudah mendengarkan cerita dari Pak Pendeta. Ceritanya tadi tentang apa Kak Tia? Anak bungsu yang kembali kepada bapaknya. Nah ternyata cerita ini adik-adik ada lagunya loh. Adik-adik tahu tidak lagunya? Judulnya apa? Apa Kak Tia judulnya Kak Tia? Ada ampun Bapa bagimu. Ayo adik-adik, ayo Pak Pendeta, Ayo. kita nyanyikan lagu Ada Ampun Bapa Bagimu. Ayo Kak Hara. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat nanti yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama berdoa, mari kita nyanyi sebuah lagu dulu ya. Sebuah lagu yaitu Tanganku Ada Dua, sebelum kita bersama-sama berdoa. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah terbukti memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini hanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bersama pada saat ini dalam doa syafaat untuk anak-anak Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang di rumah ataupun juga berada bersama dengan orang tua mereka, dimanapun mereka berada, khususnya di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati saudara-saudari kami, anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, dan juga sekolah pendidikan mereka, khususnya anak-anak sekolah hari Minggu yang pada saat ini juga berada di rumah masing-masing dalam mengikuti kegiatan sekolah hari Minggu. Kami mohon Tuhan menolong memampukan mereka, terutama juga orang tua, bapak dan ibu di rumah, agar dapat mendidik mengajar dengan baik, dengan benar, dengan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Tambahkanlah kekuatan, hikmat dan pengertian serta kesehatan yang datang daripada Tuhan untuk anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah hari Minggu dan juga orang tua mereka. Tidak lupa Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah hari Minggu, kakak-kakak kami semua, juga guru-guru kami di sekolah, agar selalu dalam perlindungan Tuhan, supaya sehat dan kuat di dalam mengajar, mendidik, menyampaikan firman Tuhan kepada kami sekalian. Tidak lupa kami juga teringat kepada keadaan pada saat ini di mana dalam pandemi COVID-19 ini ada banyak hal yang terjadi, yang juga lebih banyak adalah pergumulan, kesusahan, dan hal-hal yang lain. Kami mohon Tuhan supaya anak-anak Tuhan tetap diberikan iman pengharapan dalam menghadapi kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini, agar tidak menyerah, agar tidak kalah, agar tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan yang beriman sekaligus berhikmat dengan mempraktekkan pola-pola hidup sehat sesuai juga dengan protokol kesehatan, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati secara khusus program kerja dari sekolah hari Minggu yang ada khususnya di Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang secara khusus, dan juga di Indonesia secara umum dan seluruh dunia, dalam menjangkau, dalam juga memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati program, Tuhan memberikan hikmat pengertian agar kurikulum, materi yang disampaikan, metode yang dilaksanakan dan segala sesuatunya
dapat berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dan semua pemerintah kami yang ada agar dapat senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami anak-anak-Mu yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ayo bangkit berdiri. Ayo adik-adik berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul apa Kak Melisa? Aku Anak Raja. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Semangat ya. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Melisa. Ya adik-adik, kita bersatu hati, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan, tolong berkati 7 hari ke depan yang akan kami lalui Tuhan Yesus. Tolong berkati anak-anak di rumah yang sedang sekolah online Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka kesehatan dan kepintaran ya Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan sekolah online dengan baik Tuhan. Tuhan tolong berkati juga orang tua, anak-anak di rumah ya Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka kesehatan, rezeki dan umur yang panjang dan kesabaran dalam mendidik anak-anak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolong kumpulkan dan berkati kami agar kami boleh berjumpa kembali pada minggu yang depan Tuhan, pada sekolah minggu online ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku
Komisi Pelayanan Anak Resort Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.